Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Ibadah Kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, jam 7 malam waktu Melbourne, di Gedung Echel. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. 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 Boleh kasih senyum untuk kanan kirinya. Berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan oleh-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan hati kami supaya kami bisa duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang Tuhan
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama kita katakan di hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, oh perbuatanmu ajaib. Haleluya, Terima kasih Tuhan. oh suci-sucilah kau Tuhan, kudus-kuduslah namamu. Oh hati kami tertuju kepadamu. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh ajaib kau Yesus. Kasih Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita puji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita terima sukacita dari surga, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita terima sukacita dari surga, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Mari kita terbang bersama Tuhan. Yes. Sama-sama kita katakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. sama-sama kita katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Saja katakan ku kan terbang. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sungguh besar setia-Mu ya Tuhan. Nyata bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Besar setia-Mu, Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu selalu
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
semuanya, saudaraku dimanapun berada, terima kasih untuk waktunya dapat kita bersyukur dan terima kasih dapat kembali men-sharingkan firman Tuhan. Sebelumnya terlebih dulu kita satukan hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, firman-Mu akan hamba sampaikan pada saat ini. Biar Tuhan mengurapi kepada setiap daripada kami semua, terutama untuk hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini. Mampukan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kita yang siap mendengar katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu dimanapun berada, terima kasih. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar untuk merenungkan, untuk belajar apa yang Tuhan sampaikan saat ini kepada kita semua melalui firman-Nya. Ya, kita tahu bahwa kenaikan kebangkitan Yesus itu ketika Ia sudah bangkit dan Tuhan menjumpai, menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Tuhan menjumpai kepada setiap daripada murid-muridnya yang dikasihinya, tentu orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang yang begitu mengenal Yesus dan berkumpul, ya. Yesus menjumpai, menampakkan diri, menjumpai, berkumpul, makan minum, sampai membicarakan hal-hal perkara-perkara surga tentunya, ya, dari mulai anugerah-anugerah Tuhan dan keselamatan tentunya, sampai pada saatnya Yesus, ya, melarang para muridnya setelah selesai mereka berkumpul makan minum untuk meninggalkan Yerusalem, saudara-saudaraku. Iya, karena kita tahu bahwa daripada murid-murid Yesus ini, saudaraku, dari latar belakang yang orang-orang yang bukan siapa-siapa, saudaraku. Mereka bukannya dari kalangan-kalangan orang berada, mereka bukan orang-orang yang berpangkat, tentunya banyak, ya, dari mereka itu hidupnya sebagai, ya, boleh dikatakan orang biasa, saudaraku. Ya, kita tahu mata pencarian mereka seorang nelayan, dan kita tahu bagaimana kapasitas daripada mereka, ya. Sedangkan di sini, saudaraku sekalian, ya, Yesus mempunyai satu misi, ya, proyek boleh dikatakan untuk bagaimana supaya keselamatan dapat dimiliki oleh semua orang, sehingga saudaraku sekalian tidak ada jiwa yang tidak diselamatkan, ya. Nah, inilah saudaraku sekalian, semuanya para murid-murid ini, saudaraku, diberikan tugas oleh Yesus, ya. Nah, untuk itu saudaraku, apa yang Yesus sampaikan kepada mereka di sini, mengapa Yesus melarang untuk mereka meninggalkan Yerusalem, saudaraku sekalian, ya. Karena di Lukas 24 dijelaskan di sini ayat yang ke-49, dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Saudaraku sekalian, inilah saudaraku sekalian mengkonfirmasi, ya, beberapa ayat, ya, yang ada di firman Tuhan ini untuk kita sama-sama memahami apa maksud Yesus, saudaraku sekalian, ya, melarang untuk para murid-muridnya, ya, setelah mereka berkumpul makan minum semua untuk meninggalkan Yerusalem. Tentu ada hal-hal yang luar biasa yang akan Yesus berikan kepada para murid ini, saudaraku, untuk memperlengkapi apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi bagian para murid ini, saudaraku sekalian, pada saat itu. Dan pada saat ini sama, saudaraku sekalian, ya, tentunya Tuhan memperlengkapi kita semua, saudaraku, sebagai pelayan-pelayannya, untuk kita tetap semangat, saudaraku, iya, untuk kita mendapat kuasa daripadanya. Untuk itu, saudaraku sekalian, kita bisa persiapkan apa yang disampaikan di sini, saudaraku, di Kisah Para Rasul 1, ya, ayatnya yang keempat, saudaraku sekalian. Ya, dikatakan demikian, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat,
pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya, catat. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya. Saudaraku, telah kamu dengar daripadaku. Inilah saudaraku sekalian, ia mengkonfirmasi seperti tadi di Lukas 24 ayat 49 bahwa Yesus tidak melarang para muridnya, saudaraku, untuk meninggalkan Yerusalem. Karena saudaraku sekalian, Yesus mencintai mereka, Yesus mengasihi mereka, Yesus akan memperlengkapi kepada setiap daripada mereka, sehingga tugas apa yang pekerjaan yang dilaksanakan itu tidak sia-sia, saudaraku sekalian. Inilah saudaraku, ya. Jadi kita di sini harus benar-benar di sini memahami apa yang Yesus perintahkan kepada setiap daripada kita untuk kita taati, saudaraku sekalian. Penting firman Tuhan menuntun kepada setiap daripada kita untuk kita taati, saudaraku sekalian. Iya, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku sekalian. Ketika kita mengenal Kristus, saudaraku sekalian, ketika kita memahami akan firman-Nya, maka ini menjadi tuntunan kepada setiap daripada kita. Ya, tentunya firman Tuhan ini, saudaraku, bukan tanpa alasan bagi kita semua, saudaraku. Seringkali, saudaraku, ya, kita tidak bisa menunggu waktunya Tuhan. Kita mau apa yang menjadi kehendak kita, saudaraku, bukannya kehendak Tuhan. Nah, disinilah saudaraku sekalian, ya, di sini kita mau bersabar menanti kehendak Tuhan. Ya, jadi saudaraku sekalian, ada waktunya kita untuk menanti, ada saatnya kita untuk berlari, saudaraku. Ya, jadi kita harus benar-benar taat, saudaraku, bersabar, saudaraku. Ya, inilah ketika kita ada rohnya Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dipimpin oleh rohnya Tuhan. Ada kesabaran, saudaraku sekalian. Ya, saudaraku sekalian, untuk melaksanakan tugas yang besar, saudaraku sekalian, di sini Yesus memperlengkapi kepada setiap daripada mereka semua saat itu. Saat ini sama, saudaraku. Iya, mereka memperlengkapi, saudaraku, ya, untuk tugas yang besar harus punya kapasitas yang besar, harus punya power, harus punya kuasa yang besar, saudaraku sekalian. Jadi Yesus menyadari kapasitas daripada masing-masing pribadi lepas pribadi murid-muridnya. Untuk itu, saudaraku sekalian, ya, bukan tanpa alasan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem, saudaraku sekalian. Ya, sebelum mereka menerima curahan rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus, saudaraku sekalian, di mana pada masa penantian Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, ketika ia naik ke surga, saudaraku sekalian, ya, 10 hari setelah kenaikan, saudaraku sekalian, dan 40 hari Yesus menampakkan diri kepada setiap para murid-muridnya, dimanapun murid-muridnya berada, saudaraku sekalian. Dan 10 hari kemudian setelah kenaikan, maka pencurahan Roh Kudus itu dinyatakan. Makanya kepada setiap daripada kita, saudaraku sekalian, iya, tidak bukan tanpa alasan, saudaraku, Roh Kudus dicurahkan pada setiap daripada kita untuk memperlengkapi, saudaraku. Di mana kenaikan Yesus, saudaraku, iya, pada hari yang ke-10, yaitu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Maka apa yang dikatakan di sini, saudaraku, ya, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-8, saudaraku sekalian. Apa dikatakan di sini? Tetapi kamu akan menerima kuasa, saudaraku, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, saudaraku. Iya, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah, saudaraku sekalian, ya, ketika saudaraku sekalian, ya, murid-muridnya, saudaraku, ya, diberikan tugas yang besar, maka Tuhan pun tidak akan, ya, meninggalkan, saudaraku sekalian. Ya, Tuhan menyertai pada setiap daripada mereka dengan rohnya, saudaraku, ketika dicurahkan kepada setiap daripada mereka dan mereka menerima kuasa. Inilah dahsyatnya, hebatnya, saudaraku, Tuhan kita, saudaraku. Dia tahu akan kekurangan kita, Dia tahu akan kelemahan kita, Dia tahu, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita, saudaraku sekalian. Dia
Tuhan Yesus memperlengkapi kepada setiap daripada murid-muridnya saat itu untuk melaksanakan misi-visinya yang begitu agung, saudaraku sekalian. Ya, untuk keselamatan pada saat itu. Pada saat ini sama, untuk jiwa-jiwa, saudaraku, mereka yang terhilang, mereka, iya saudaraku sekalian, yang sudah lama meninggalkan Yesus, melupakan, bahkan mereka yang membenci Yesus. Tetapi kasihnya, saudaraku sekalian, inilah yang luar biasa dari Tuhan kita. Amin. Iya, supaya kita pun saat ini sama, saudaraku sekalian. Iya, untuk dapat melaksanakan amanat agung ini, saudaraku. Apa yang disampaikan di amanat agung ini, saudaraku, ya kita bisa lihat, saudaraku. Kita bisa baca di Matius 28 ayat yang ke-9 dikatakan apa? Proyeknya ini, saudaraku sekalian, ya, bahwa Tuhan menginginkan kepada setiap daripada kita untuk kita dapat melaksanakan visi-misinya ini tanpa kecuali. Kalau saat itu saudaraku kepada muridnya, saat ini saudaraku kepada kita semua orang-orang percaya. Apa yang dikatakan? Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudaraku, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudaraku, bahwa kita tidak akan ditinggalkan, saudaraku, ketika Tuhan memerintahkan kehendaknya kepada setiap daripada kita untuk visi-visinya. Inilah, saudaraku, hebatnya Tuhan kita, saudaraku, yang luar biasa dahsyatnya, bahwa tugas yang besar ini, saudaraku, iya harus disertai, iya, dengan kuasa yang besar. Tidak bisa, saudaraku, bahwa tugas ini, amanat agung ini dikerjakan dengan kekuasaan manusia. Tidak bisa, saudaraku sekalian. Mengapa? Karena, saudaraku, manusia itu ada batasnya. Ya, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kelemahannya, saudaraku sekalian. Ya, kalau kita berjalan sendiri, kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan kepandaian, kalau kita mengandalkan jabatan, kekayaan, itu semua sia-sia, saudaraku. Karena yang dapat mengubah hati manusia itu hanya Roh Tuhan yang ada di dalam setiap daripada kita. Sehingga, saudaraku sekalian, apa yang disampaikan kita, apa yang kita saksikan itu, saudaraku sekalian, iya, dapat diterima oleh mereka, dapat dimengerti oleh mereka, saudaraku, dengan cara-caranya Tuhan, saudaraku, bukan dengan caranya manusia, saudaraku. Inilah, nah, makanya dari itu, saudaraku, untuk kita pentingnya bahwa setiap daripada kita, ya, untuk dia, saudaraku, ya, dipimpin oleh Rohnya Tuhan, Rohnya Kudus. Untuk itu kita minta, saudaraku, supaya kita dicurahkan Rohnya Tuhan atas kita, saudaraku. Iya, bahwa dia sebagai penolong, saudaraku. Ya, dia sebagai penghibur. Dia sebagai selain pemberi kuasa, saudaraku, pemberi penyemangat, saudaraku, pemberi keberanian buat kita untuk mendeklarkan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Iya, saudaraku, ya. Untuk itu, saudaraku, pentingnya di sini, saudaraku, ya, maka dikonfirmasikan ke Yoel 2 ayat 28 bahwa aku akan mencurahkan Rohku, dikatakan, ke atas semua manusia. Ya, saudaraku, ini nubuat, saudaraku, dari perjanjian lama, saudaraku, sudah dinubuatkan. Maka hebatnya, luar biasa firman Tuhan ini mengkonfirmasi kepada setiap daripada kita semua, ya, saudara, dari perjanjian lama ke perjanjian baru, saudaraku, semuanya relevan, connect semuanya, saudaraku sekalian, bahwa firman Tuhan ini tidak berdiri sendiri, saudaraku. Iya, bahwa ini ada pernyataan nubuat, ya. Maka dari itu luar biasa bahwa setiap daripada kita untuk percaya, saudaraku sekalian. Maka dari itu, saudara, kalau manusia yang menjelaskan, saudaraku, mustahil, saudaraku. Tetapi bagaimana ketika Tuhan sendiri yang menjelaskan, yang Tuhan sendiri yang menyatakan, saudaraku. Ya, makanya itu perlu kita ada pimpinan Rohnya Tuhan. Pentingnya setiap daripada kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Ya, dia yang akan menerangkan, dia akan yang menjelaskan.
Iya, saudaraku, kepada setiap daripada orang yang kita jumpai, yang kita layani. Pada saat ini, saudaraku sekalian, ya, pada saat itu para murid juga sama, saudaraku. Iya, penuh dengan pergumulan tentunya. Ya, saudaraku, bagaimana kesulitan-kesulitan daripada mereka saat itu, ya. Mereka menjumpai orang-orang yang begitu banyak menolak Yesus sebagai juru selamat. Tidak mudah, saudaraku, pada saat itu. Bagaimana mereka menghadapi penguasa-penguasa yang, ya, mereka benar-benar, benci, saudaraku, iri hati, ya, para imam, para rohaniawan, semuanya, saudaraku sekalian, ya, mereka begitu terancam posisinya karena kabar baik yang disampaikan Yesus, karena ajaran Yesus ini, saudaraku sekalian. Jadi tidak mudah seorang murid menyampaikan hal ini untuk jiwa-jiwa, saudaraku, mereka yang terikat, mereka yang takut, mereka yang terbelenggu, saudaraku sekalian. Tetapi dahsyatnya, luar biasanya, ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, saudaraku sekalian. Mereka bersabar, saudaraku sekalian. Mereka menanti waktunya Tuhan. Mereka berhikmat, saudaraku sekalian, ketika mereka menyampaikan, saudaraku, apa yang Tuhan mau, saudaraku sekalian. Tuhan kehendaki kepada setiap daripada mereka. Inilah, saudaraku sekalian, pentingnya kepada setiap daripada kita ketika ada tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku sekalian. Selain ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, saudaraku sekalian. Saudaraku, ada kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan hati kita, penguasaan diri, saudara, itu penting buat setiap daripada kita. Kita harus menunggu, mau taat, saudaraku, apa yang diperintahkan, firman Tuhan kepada setiap daripada kita, agar kita mencapai tujuan, saudaraku, agar kita fokus, saudaraku, kita sabar, kita menanti waktunya Tuhan, saudaraku. Ada saatnya kita menanti, ada saatnya kita berlari. Untuk itu, saudaraku, pentingnya kesabaran ini, saudaraku, untuk kita melaksanakan misi-misi apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada setiap daripada kita. Kita harus penuh perhitungan, saudaraku. Kita harus minta tuntunan dari Rohnya Tuhan, bukannya manusia, saudaraku. Seringkali, saudaraku, rencana-rencana manusia itu bisa diaplikasikan di atas kertas, tetapi pada kenyataannya, realitanya, saudaraku, seringkali melenceng. Tetapi bagaimana ketika ada pimpinan Rohnya Tuhan, saudaraku sekalian? Semua berjalan, saudaraku, sesuai dengan kehendaknya. Apa yang terjadi, terjadi, saudaraku sekalian. Itulah firman-Nya, ya dan amin. Maka, saudaraku sekalian, tidak perlu berkecil hati. Di sini makanya, saudaraku, pentingnya kepada setiap daripada kita, ketika kita, saudaraku, dibekali, diurapi oleh Rohnya Tuhan. Saudara, pentingnya kepada setiap daripada kita, orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, saudaraku sekalian. Seperti kita tahu bagaimana nelayan-nelayan ini, saudaraku sekalian, yang kehidupannya, saudaraku, dari mulai lahir sampai ia dewasa, tidak banyak mengenal dunia lain selain ia melaut, saudaraku. Membuat jala, membuat perahu mungkin, menangkap ikan. Hanya segitu pengetahuannya. Untuk dunia lain, saudaraku, yang begitu luas, ilmu pengetahuan, saudaraku, tidak banyak dikuasai, saudaraku. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menguasainya pada saat itu. Pada saat ini juga sama, saudaraku sekalian. Banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang penuh keterbatasan. Tetapi bagaimana ketika ia dapat pengurapan dari Roh Kudus, menjadi luar biasa, saudaraku. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah luar biasanya Tuhan kita, saudara. Begitu pula, saudaraku, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia menyadari, saudaraku, kapasitasnya dia. Maka di sini dikatakan dia kepada Yohanes Pembaptis, saudaraku, sungguh luar biasa, saudaraku. Apa yang dikatakan di Lukas 3, saudaraku sekalian, ayatnya yang ke-16, apa yang disampaikan oleh Yohanes, bahwa ia berkata kepada semua orang itu, aku membaptis dengan air, saudaraku, tetapi ia dengan lebih kuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya
dikatakan di sini pun, aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku sekalian, bahwa pentingnya di sini ya kepada setiap daripada kita, Yohanes menjelaskan Roh Kudus itu, saudaraku, ya sangat penting saudaraku bagi setiap daripada kita ketika kita mau dipakai olehnya Tuhan sebagai hambanya, saudara. Begitu juga bagaimana di sini saudaraku sekalian, Yohanes Pembaptis menjelaskan ya pada saat itu kepada orang-orang ya dengan kerendahan hati dia mengakui ya bahwa dia bukan Mesias, saudaraku. Walaupun ia pendahulu ya ia membaptis Yesus, tetapi yang sesungguhnya Mesias itu Yesus sendiri, saudaraku. Jarang di sini orang, saudaraku, mau ya untuk mengakui, saudaraku, ya pimpinan daripada Rohnya Tuhan, saudaraku, kepada setiap daripada kita, untuk kita mau merendahkan hati kita ketika kita mau dipimpin oleh Rohnya Tuhan, seperti halnya Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis menyadari, saudaraku sekalian, ya kalau boleh diilustrasikan, diibaratkan, saudara, ya seperti halnya kalau kita membeli handphone yang boleh dikatakan yang bagus, tentu harganya yang mahal, dengan fitur-fiturnya yang canggih, saudaraku sekalian, aplikasi-aplikasinya, ya semua ya, dia punya warna yang jelas, yang terang, suara yang bagus, ya kapasitasnya bagus, besar, semua, saudaraku sekalian. Tetapi apa daya, saudaraku, kalau handphone yang berharga, yang mahal itu ya tidak mempunyai power, saudaraku, alias mati, saudaraku, ya boro-boro untuk dipakai, saudaraku, ya layarnya saja tidak bisa terang, tidak bisa hidup, saudaraku. Itulah kalau kita mau mengumpamakan Rohnya Tuhan itu, saudaraku sekalian, ketika di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku sekalian, ada Rohnya Tuhan, ya maka itu akan menjadi penyemangat, maka itu akan membakar dari setiap kehendak Tuhan pada setiap daripada kita. Semangat, saudaraku sekalian, untuk kita menjauhkan dari hal-hal yang tidak benar, untuk kita dapat membedakan, saudaraku sekalian, memberi kuasa. Selain memberi kuasa ini, saudaraku sekalian, inilah kepada setiap daripada kita, saudaraku sekalian, untuk kita dapat, saudaraku sekalian, bersabar, saudaraku, kita harus mempunyai kerendahan hati, mau dipimpin oleh Rohnya Tuhan. Kita jangan sekali-sekali, saudaraku, melawan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, inilah kepada setiap daripada kita. Seringkali kita hanya percaya hanya di bibir Yesus saja. Kita memperkatakan percaya Yesus, percaya, hanya di bibir saja, saudaraku. Tetapi di hati kita belum tentu. Inilah, saudaraku, yang dapat mengubah kepada setiap daripada kita berkudus ini, saudaraku, yang dapat mengubah hati setiap orang, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, apa yang disampaikan di Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptis katakan kepada setiap daripada mereka, saudaraku sekalian, ia yang lebih berkuasa, saudaraku, daripadaku. Dikatakan di Yohanes Pembaptis ini, saudaraku, benar-benar, saudaraku, dikatakan, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, saudaraku. Inilah, saudaraku, bagaimana Yohanes Pembaptis ini sebagai sepupunya Yesus mengakui, saudaraku, keilahian daripada Yesus ini, saudaraku. Jarang setiap orang mau mengakui, saudaraku, kalau ada seorang yang lebih baik, yang lebih berkuasa, saudaraku, yang mempunyai otoritas, saudaraku sekalian, kepada setiap daripada kita, saudaraku, rata-rata kita mengagungkan diri kita sendiri, kita rata-rata meninggikan diri kita sendiri. Untuk itu, saudaraku sekalian, seringkali bahwa kita tidak menyadari kemuliaan, keagungan itu hanya untuk Tuhan, saudaraku. Pujian, keagungan, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Saudaraku sekalian, maka ketika kita dipuji orang, ketika kita diagungkan orang, ketika kita dihormati
orang, saudaraku sekalian. Iya, itu karena Tuhan, saudaraku. Kita kembalikan kepada Tuhan, saudaraku. Iya, sehingga kita bisa merendahkan hati kita, saudaraku. Semua karena berkat Tuhan. Kita ada sampai saat ini, saudaraku, itu karena Tuhan, saudaraku. Iya, saudara ya. Maka itu Yohanes Pembaptis menyadari, saudaraku, ya, dengan statementnya, saudaraku sekalian. Ya, Yohanes Pembaptis ini, saudaraku, ya, mengatakan demikian, saudaraku. Sampai dikatakan, saudaraku, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, saudaraku sekalian. Kita tahu, saudaraku sekalian, ya, bahwa Yohanes Pembaptis ini membaptis dengan air, saudaraku. Ya, seperti yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Ia membaptis dengan air, lambang daripada, ya, kehidupan baru, percaya Kristus, saudaraku. Lambang pertobatan, ya. Tapi pertobatan awal secara jasmani, saudaraku, ya, yang belum dapat mengubah hati seorang. Karena itu, saudaraku sekalian, Yohanes Pembaptis mengenalkan Yesus. Ia yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, saudaraku. Ya, karena Yohanes tahu kapasitasnya, saudaraku. Ia hanya menyadarkan orang, saudaraku. Ya, membimbing orang. Tetapi belum tentu dapat mengubah orang itu secara pribadi. Nah, inilah, saudaraku, ya, ketika Yohanes menyatakan hal demikian, saudaraku, bahwa ada yang lebih berkuasa, yaitu baptisannya Yesus, saudaraku, ya, dengan rohnya, saudara, Roh Kudus, saudaraku, yang memberi kuasa, saudaraku, yang memimpin. Ya, inilah, saudaraku, perbedaannya. Ya, pembaptisan Yohanes dengan air, ya, yang melambangkan pertobatan, yang melambangkan dia percaya, yang melambangkan hidup baru. Dengan baptisan Roh Kudus, saudaraku, baptisan Yesus, baptisan Roh Kudus, saudaraku, yang memberi kepada setiap dari orang-orang percaya kuasa, saudaraku sekalian. Ya, inilah makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, tetapi ia penuh kuasa, saudaraku. Nah, inilah yang membedakan, saudara. Kita bisa membedakan ketika kita melihat, saudaraku, iya, bagaimana orang yang diurapi, saudaraku. Ia menerima kuasa, saudaraku. Ia dapat memimpin, ia dapat mengajar, saudaraku. Dan kuasa Roh Kudus ini, saudaraku sekalian, memateraikan, ya, orang, setiap orang percaya, siapapun mereka, saudaraku. Ya, inilah, saudara, salah satu daripada, ya, baptisan Roh Kudus, menandakan bahwa setiap daripada, ya, mereka yang dicurahkan Roh Kudus ini, saudaraku sekalian, menerima kuasa, ya, memberikan, saudaraku, ya, menerima kuasanya Tuhan, saudaraku, ya, sehingga ia dapat mengajar, ia dapat memimpin, saudara. Ya, saudaraku, hebatnya, luar biasanya. Orang yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, saudaraku. Inilah yang Tuhan inginkan kepada setiap daripada kita, hamba-hambanya, memperlengkapi kepada setiap daripada, ya, kita semua, ketika rohnya Tuhan, tadi yang kisah 1 ayat 8, ya, ketika Roh Kudus tercurah, saudaraku, ya, seperti Yoel 2 ayat 28 juga mengatakan, ya, bahwa kuasa rohnya akan dicurahkan kepada setiap manusia, saudaraku. Ya, inilah, saudaraku. Dan apa yang disampaikan di sini, saudaraku, ya, di ayat yang 3 tadi, ya, dari Lukas 3, saudaraku, ayatnya yang ke-16, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, saudaraku sekalian. Ini menyatakan, ya, bahwa ketika dibaptis oleh Roh Kudus, saudaraku, ya, memateraikan orang yang percaya, saudaraku, ya, bukan hanya memateraikan orang yang percaya, tetapi memberi kuasa, saudaraku, dan dengan api, saudaraku sekalian, melambangkan, ya, saudaraku, memurnikan, saudaraku, menyucikan api itu, saudaraku, membakar setiap dosa-dosa. Ya, saudaraku, inilah pentingnya, saudaraku, bagi setiap kita orang percaya,
untuk dapat baptisan Roh Kudus dan api, saudaraku. Api yang dari surga, saudaraku, tentunya, ya, bukan api neraka yang membinasakan, tetapi api surga, saudaraku, ya, yang menyucikan, memurnikan kepada setiap daripada kita. Bukan itu saja, membersihkan hati kita, saudaraku. Ya, hati kita, saudaraku. Ya, disinilah kebencian, kepahitan, semua dibakar semua, saudaraku. Ya, sehingga, saudaraku, ya, kita mempersilakan welcome Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita mempunyai semangat, saudaraku. Ya, menyalakan semangat tiap dalam pelayanan kita. Ada apinya Tuhan, saudaraku. Ya, maka dari itu, saudaraku, mudah sekali membedakan kepada setiap daripada orang ketika ia percaya Kristus, saudaraku. Ya, bagaimana kehidupannya, saudaraku? Bagaimana buahnya, saudaraku? Apakah ia sudah menerima rohnya Tuhan di dalam kehidupannya? Ya, apakah ia sudah dipimpin oleh rohnya Tuhan? Saudaraku sekalian, ya, dengan kasihnya, sukacita, damai sejahtera, kebaikannya, saudaraku, ya, kesabarannya, kemurahannya, kesetiaannya, kelemah lembutannya dan penguasaan dirinya, ada semuanya di dalam kehidupan, ya, orang yang mengalami, saudaraku. Iya, itulah, saudaraku sekalian, ketika kita, ya, saudaraku sekalian, sini mau bersabar, ya, menanti waktunya Tuhan. Kita harus setia, kita harus taat, saudaraku. Bukan hanya bersabar saja, saudaraku. Iya, kita harus mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, jadi saudaraku sekalian, untuk melaksanakan, ya, tugas yang besar ini, saudaraku, kita harus mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, itulah, saudaraku, pentingnya kita bersabar. Ya, kita bersabar itu ada waktunya untuk menanti, ya, ada waktunya untuk berlari, saudaraku. Ya, jadi inilah, saudaraku, yang Tuhan kehendaki kepada setiap daripada kita. Di saat kita menanti, saudaraku, kita berdoa, saudaraku. Iya, saudaraku. Ya, betul, saudaraku. Ya, kita minta perkenanannya Tuhan. Dia memimpin dalam setiap langkah kita. Inilah, saudaraku, pentingnya bagi kita, ya, untuk kita, saudaraku, dapat melaksanakan tugas yang besar ini. Selain kita bersabar, kita juga harus punya kerendahan hati, saudaraku. Ya, seperti halnya Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, dia bersedia, saudaraku. Ya, dia mengakui, saudaraku, keagungan, ya, keilahian Kristus. Ya, dia mau bersedia dipimpin, saudara. Ya, ini tidak mudah, saudaraku. Ya, bagi mereka yang muda, ya, bagi mereka yang usia tua dipimpin oleh yang muda, saudaraku. Ya, tidak sedikit, saudaraku. Ya, mereka yang, iya, terhambat di dalam setiap, ya, tugas-tugasnya karena terbentur, ya, oleh banyak hal. Makanya itu pentingnya di sini, saudaraku sekalian, bahwa dari setiap kita punya kesabaran, punya kerendahan hati, seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita orang-orang percaya. Amin. Dimanapun kita berada, saudaraku, Tuhan menginginkan kita menjadi terang. Tuhan menginginkan kepada setiap dari kita menjadi garam, saudara. Untuk itu, saudaraku, ya, firman Tuhan cukup saya sampaikan, ya, di sini biar Roh Kudus terus, ya, bergema, tinggal di dalam hati dari setiap daripada kita, dimanapun Bapak Ibu berada, untuk memperlengkapi kita semua. Amin. Dalam setiap pelayanan kita, kita mau taat, kita mau setia, kita mau dibakar, kita mau semangat oleh karena rohnya Tuhan, oleh karena, iya, saudaraku, ya, kita ingin memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena itu, saudaraku sekalian, segala, ya, kemuliaan dan keagungan, pujian, hormat kita kembalikan hanya kepada Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kepada setiap daripada kami untuk kami lebih taat lagi Tuhan, untuk kami lebih bersabar lagi Tuhan, menanti waktunya Tuhan.
Terima kasih Bapa, Engkau yang membentuk kami Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan memperlengkapi kepada setiap daripada kami akan kekurangan kami, akan kelemahan kami, dari setiap daripada kami Tuhan. Engkau membawa kami naik Tuhan. Engkau terus Tuhan menuntun kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap daripada kami hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa atas kerendahan hati Tuhan. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang mengubah kepada setiap daripada kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih punya Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kepada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa untuk Roh-Mu, Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap daripada kami, yang menuntun kami. Ya Tuhan, mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan, dan api-Mu yang memberikan semangat kepada kami, semangat membakar kepada setiap dosa-dosa kami. Untuk itu Tuhan, Kau yang menyucikan, Kau yang memurnikan, sehingga kami dilayakkan, Tuhan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, tiba saatnya Tuhan kami menerima berkat daripada-Mu. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kepada setiap jemaat-jemaat pun dimanapun berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Ibadah Kenaikan Yesus Kristus, hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, jam 7 malam waktu Melbourne, di Gedung Echel. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.